Jemaat Kristus yang berbahagia, mari kita mulai kebaktian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hanya di
Dengarlah hukum Tuhan dari hukum Tuhan yang kedua dan maksudnya. Janganlah berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan, dan marilah kita memohon kekuatan daripadanya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
janji Tuhan atas keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk kita pada minggu ini diambil dari 2 Korin 3 ayat 12 sampai 2 Korin 4 ayat 2. Mari kita bacakan secara responsoria. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat meningkapkannya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Amin. Akan sama jiwaku
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Warta jemaat minggu ini yaitu Minggu Estomihi tanggal 2 Maret 2025. Topik minggu ini adalah menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Warta yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Estomihi yang artinya jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku. 2. Baptisan kudus. Sesuai dengan jadwal rutin baptisan kudus untuk bulan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 dalam kebaktian pagi pukul 10.30 WIB. Bagi keluarga atau jemaat, orang tua yang ingin membawa putra-putrinya untuk dibaptis dapat menghubungi Sintua Banjar masing-masing dan mengikuti persiapan baptisan kudus pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 pukul 18.00 WIB bertempat di konsistori serta membawa fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. Yang ketiga, persembahan tanda kasih kepada penatua atau sintua yang pensiun. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP, seorang penatua pensiun apabila sudah berumur 65 tahun, tetapi tahbisan penatuannya tetap. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 2 Maret 2025, dalam kebaktian pagi, siang, dan kebaktian sore, akan mengumpulkan persembahan kasih melalui amplop khusus kepada Amang Situa Dr. Andus Prasman Pasaribu MM, melayani di Banjar Tanah Kusir Kodam yang akan memasuki masa pensiun pada tanggal 26 Maret 2025. Yang keempat, jemaat dalam status penggembalaan. Mulai hari ini, Minggu tanggal 2 Maret 2025 telah diterima masuk menjadi jemaat dalam status penggembalaan atau ruas parguru, yaitu keluarga Rapina Boru Siregar beserta 2 orang putra bernama Kelvin Ferdinand Siahan dan Stephen Gabriel Siahan, datang dari Gereja GBI Kampung Belakang Kamal, Jakarta Barat. Alamat Jalan Haji Muhi nomor 5 RT 2 RW 5 Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Yang kelima, kebaktian Banjar akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025, yaitu di Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus, di rumah keluarga Bapak Situa APH Lumanteruan SH MH Inang Boru Nainggolan Esos. Yang kedua, Banjar Tanah Kusir Kodam, di rumah Bapak Sintua Dr. Andus Parasman MM Inang Risma Boru Simanjuntak BSC. Yang ketiga, Banjar Ciputat sekitarnya, di rumah keluarga Bapak Aliman Manik Inang TS Boru Panjaitan. Yang keempat, Banjar Bintaro Perdagangan, di rumah keluarga Nonya EP Dr. Andus S. Nadeak MA Boru Siregar. Yang keenam, Bona Tahun Guru Sekolah Minggu. Sebagai rasa ucapan syukur memasuki tahun 2025 dan atas segala berkat serta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka pada hari ini, Minggu tanggal 2 Maret 2025, guru sekolah minggu beserta seksi sekolah minggu akan mengadakan acara Bona Tahun bertempat di Aula Sopo Praja yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Diharapkan kepada seluruh guru-guru sekolah minggu dapat menghadiri acara tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, Bona Tahun Pelajar Sidi NHKBP dan Kebaktian Sore. Bona Tahun Gabungan Pelajar Sidi Remaja Naposo dan Kebaktian Sore akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 pukul 13.30 WIB di Aula Sopo Praja. Acara ini mengangkat tema Only Jesus dengan pesan bersatu dalam Kristus. Komunitas luar biasa berdasarkan Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 4 dan Roma 12 ayat 2. Selain ibadah akan ada sesi sharing prize dan worship games
dan bonding untuk mempererat kebersamaan dalam kasih Kristus. Diharapkan seluruh jemaat yang termasuk dalam kategori ini dapat hadir mengambil bagian dalam persekutuan ini. Yang kedelapan, Parheon Parupuan. Dalam rangka menyambut Parheon Parupuan Tahun Transformasi HKBP tahun 2025, Seksi Parupuan HKBP Kebayoran Lama mengadakan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembekalan rohani tentang pentingnya wanita berkoinonia oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Yang kedua, pelatihan menata rias dan menata rambut oleh Perias Beauty MUA Sumiati Lubis. Yang ketiga, seminar motivator wanita bijak dengan topik Istri yang Teramat Baik oleh motivator Uli Nadeak SEMM. Pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2025 pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15 sore, bertempat di ruang Bethlehem Sopo Praja lantai 1. Pendaftaran bisa melalui Nonya Elizabeth Caroline Butar-Butar Borusi Haan. Yang kedua, Nonya Landia Tampu Bolon Borusi Matupang. Diharapkan pada kaum ibu, terkhusus ibu muda di gereja kita dapat mengikuti acara ini. Saat ini peserta yang terdaftar sudah 19 orang. Mari kita berpartisipasi aktif mengikuti acara ini. 9. Badan Audit Huria. Untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaat, khususnya dalam administrasi keuangan dan harta Huria, maka perlu ditunjuk Badan Audit Huria melalui rapat Huria hari Senin tanggal 27 Januari 2025 telah disepakati dan diputuskan dibentuk tim audit dengan SK nomor 63/01/1/2025 tanggal 28 Januari 2025 yang terdiri dari 3 orang. 1 orang dari Sintua dan 2 orang dari jemaat, yaitu yang pertama Sintua Insinyur Sultan S. Hutasoid MT IPM. Yang kedua Rosida Mariana Simangunsong. Yang ketiga Marlinang Irene Manurung. Demikian untuk diketahui bersama. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-10, Sinode Distrik dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Selasa tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 bertempat di Green Forest Hotel Bogor, Jawa Barat yang diikuti oleh 1. Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Yang kedua, Sintua Yansen Pasaribu mewakili Sintua Utusan Sinode Godang. Yang ketiga, Sintua Insinyur Sultan S. Hutasoid MT IPM Utusan Sintua. Yang keempat, Desmond Parhusip Utusan Jemaat. Mari kita doakan agar Sinode Distrik berjalan dengan baik dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Warta tambahan ruas yang sakit, yaitu Doli James Simangunsong Banjargodung dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Demikian warta jemaat ini kami bacakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang dalam satu kebaktian persekutuan pada hari Minggu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada hari Minggu ini yang akan kita terima, kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya. Diambil dari kitab Keluaran pasal 34. Dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 35. Sama-sama kita mengikutinya. Demikian tertulis firman Tuhan. Lalu Musa turun dari gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya sehingga mereka takut mendekati dia. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaah berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu seluruh orang Israel datang mendekat. Lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia mengenakan selubung pada wajahnya. Tetapi setiap kali Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ia meninggalkan selubung itu sampai ia keluar. Ketika ia keluar dan menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya, orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajahnya yang bercahaya. Lalu ia kembali mengenakan selubung pada wajahnya sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia. Demikian firman Tuhan. Setiap perubahan dalam diri seseorang atau bahkan dalam diri kita, teman kita bisa saja dan pasti mengatakan seperti istilah sekarang ini, agak lain. Dari penampilan, dari cara kita berbicara, dari semuanya, lifestyle kita bisa saja dikatakan kamu agak lain saya lihat. Dan kalau kita hubungkan secara positif dalam hubungan tahun transformasi, memang kita harus agak lain. Lain daripada yang lain. Lain daripada yang sebelumnya. Secara positif, kemarin baik, hari ini harus lebih baik. Transformasi itu perubahan bentuk, wujud. Dan itu terpancar dari pertama dilihat orang, yang pertama wajah kita. Jangan pula ada yang berpikiran lain supaya
agak lain wajah kita yang berhubungan dengan transformasi, akhirnya berlomba untuk operasi plastik wajah. Atau terlalu rajin untuk ke salon, untuk mempermak wajah. Mempercantik wajah dengan alat-alat kosmetik. Bukan berarti kita mau mengatakan itu tidak baik. Itu tidak perlu. Bukan. Tetapi bagaimana caranya yang alami, yang murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kualitas iman seseorang terlihat dari apakah seseorang itu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Semuanya akan terjadi transformasi. Akan terjadi perubahan. Perubahan secara totalitas dalam hidup kita. Bukan hanya dari wajah. Tetapi dari semuanya. Dalam hal ini, dalam nats kita, lebih ditekankan itu perubahan wajah. Perubahan wajah yang artinya dalam diri Musa bahwa di dalam kulit wajah Musa memancarkan cahaya kemuliaan. Cahaya kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Dan itu bukan dia. Bukan dia yang bikin itu. Bukan personal dirinya Musa yang menciptakan sehingga raut wajahnya, kulit wajahnya bercahaya. Tapi itu adalah karya Tuhan. Herannya bisa wajah Musa bercahaya menunjukkan kemuliaan Tuhan. Padahal dia berada dalam situasi pergumulan, persoalan yang luar biasa. Memimpin dan menghadapi umat Allah, yaitu bangsa Israel yang bertingkah, yang berbuat dosa, yang menciptakan patung emas yang mereka sembah. Di mana mereka jadi mengkhianati Allah. Tidak menyembah Allah tetapi menyembah terhadap berhala. Pergumulan yang luar biasa. Tetapi oleh karya Tuhan, perbuatan Tuhan, tindakan Tuhan dalam kebersamaannya dengan Tuhan, dia mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Dan itu adalah karunia Tuhan kepada dia. Melalui dia, kemuliaan Tuhan diperlihatkan, ditunjukkan kepada orang lain yang berhadapan dengan dia. Dia kuat, dikuatkan Tuhan di dalam persoalan masalah yang dia hadapi. Dia mampu karena dimampukan Tuhan. Itulah kalau kita hubungkan nama minggu kita dan topik minggu kita. Apa nama minggu kita? Estomihi, yang artinya kita harus menjadikan Tuhan itu yang menjadi gunung batu perlindungan kita. Setiap orang yang menciptakan dan membuat dalam hidupnya Tuhan itu sebagai gunung batu perlindungannya, maka kemuliaan Tuhan akan selalu terpancar dalam dirinya. Itulah topik kita, menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nas ini dikatakan
bahwa Musa yang sudah menerima loh batu, yaitu hukum Taurat. Dia turun dari Gunung Sinai untuk menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan kepada umat tersebut. Dan pada saat dia tiba bersama dengan mereka, dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia tidak sadari bahwa kulit wajahnya bersinar. Dalam tanda kutip, orang yang melihat takut. Karena apa? Ini dalam tanda kutip takut, kita katakan karena melihat diri wajah Musa sudah agak lain, tetapi artinya benar-benar memancarkan satu kehususan, kemuliaan lain daripada yang lain, menunjukkan sahala, kehormatan, kemuliaan. Makanya dikatakan mereka takut bukan berarti menjauh, tetapi mereka melihat mukjizat itu lain. Mereka berdiam. Karena apa? Itulah kelebihan jika terpancar cahaya kemuliaan Tuhan. Mengapa? Apa yang melatar belakangi sehingga cahaya kemuliaan Tuhan terpancar dalam diri melalui wajah dari Musa. Dalam nats kita dikatakan bahwa 40 hari 40 malam dia bersama dengan Allah di Gunung Sinai. Kita bayangkan 40 hari 40 malam dan tidak makan dan tidak minum. Mukjizat kan? Satu keheranan yang luar biasa. Tetapi di sini terjawab, kita yang mengimani Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika bersama dengan Tuhan. Artinya Tuhan akan membutuhi apa? Semuanya. Soal makanan, soal minuman. Buktinya Musa tidak kelaparan, dia tidak kehausan, dia tidak sakit. Apa yang mau disampaikan kepada kita, Amanginang? Kebersamaan Musa dengan Allah selama 40 hari 40 malam. Itu kan jadi terbiasa ya. Bersama selalu dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Sifat karakter melalui apa yang dia dengar firman Tuhan, dia berbicara, dia berdialog, dia mendengar banyak apa yang dikatakan Tuhan dan dia tahu siapa Allah itu. Akhirnya itu jadi secara langsung atau tidak langsung tertransfer dalam dirinya sendiri. Karena bersama dengan Allah. Amanginang, ini soal keterbiasaan. Ini yang mau disampaikan melalui hal tersebut. Soal di mana setiap saatnya kita berbaur, bersekutu, berkomunikasi dengan siapa, bersama dengan siapa. Coba dulu kalau kita selama 40 hari 40 malam bersama orang gila. Berdialog dengan orang gila. Dan bersama mungkin berperilaku dengan orang gila. Ada bahayanya itu yang mau kita katakan, bukan mutlak-mutlakan. Entah itu ukuran sekian persen, bisa saja selama 40 hari 40 malam kita bersama orang gila.
Jangan-jangan dengan cara berbicara kita juga bisa seperti orang gila, mohon maaf. Kita berada, makanya dikatakan kalau kita berada di tempat atau di lingkungan yang penuh dengan kejahatan, kita kan harus mawas diri. Kita harus menjaga diri. Supaya apa? Supaya kita tidak terkontaminasi. Supaya kita tidak terpengaruh. Supaya gaya hidup kita tidak berubah. Kalaupun ada yang mengatakan kampung narkoba katanya. Ya mungkin ya di situ pemakai dan pengedar. Ya kita juga harus hati-hati kalau kita berada di sana. Karena apa? Sedikit banyak itu mempengaruhi sifat karakter kita, mempengaruhi mindset kita, mempengaruhi perilaku kita dan semuanya. Patutlah Musa setelah dia bersama dengan Allah selama 40 hari 40 malam, cahaya kemuliaan Tuhan terpancar dari wajahnya. Yang mau dikatakan di sana apa itu Amanginan? Rajinlah bersekutu bersama, rajinlah menciptakan relasi komunikasi dengan Tuhan. Dengan sendirinya kualitas iman kita akan kelihatan. Jangan pula kalau disuruh kita berdoa langsung stres. Ada disuruh berdoa stres. Dan ada pula pada saat di Banjar, Sintua Banjar mengatakan bulan depan di rumah keluarga si Adulah pertanyaan. Wah terus berontak suami istri, apalagi si suami. Janganlah nanti disuruh kita berdoa. Amit-amit dah katanya. Masa berdoa amit-amit? Berdoa saja. Padahal di bidang mana kita banyak untuk bersekutu, untuk berbincang-bincang, untuk bersama dengan Tuhan. Padahal kita diarahkan ternyata harus setiap saat. Kapanpun, dimanapun, hubungan, kebersamaan komunikasi kita dengan Tuhan harus tetap terjalin. Dengan kebiasaan itu semakin berbaur, semakin selalu bersama dengan Tuhan, maka sifat karakter dari Tuhan itu akan kita miliki. Setelah itu kita miliki, apa yang terjadi? Akan terjadi perubahan. Kita akan agak lain. Wajah kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Seluruh hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau sudah terpancar kemuliaan Tuhan dari seperti Musa, wajahnya bersinar. Berarti wajahnya itu bisa kita bayangkan. Tidak murung. Tetapi apa? Wajah yang smile. Wajah yang tersenyum. Wajah yang ceria. Wajah yang penuh dengan sukacita kegembiraan. Wajah yang penuh dengan damai sejahtera. Itu yang terpancar. Berarti kalau hubungan relasi kita dengan Tuhan sudah benar. Dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Jangan ada lagi yang menunjukkan wajah yang murung. Sekarang ini coba dulu saling melihat dulu.
Wajah siapa yang murung? Kalau murung, jangan murung. Terus ditegur temannya. Karena kita di gereja ini pada saat ini mendengar firman Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan harus terpancar. Harus terpancar. Artinya kelembutan dari wajah. Kelembutan dari pembicaraan, perkataan. Kebenaran dari tindakan perbuatan. Dan yang berikut, pada saat Musa kembali menjumpai Allah, yang sebelumnya dia berbicara dengan umat itu, dia pakai selubung. Tetapi setelah bertemu, setelah berdialog, berbicara dengan menghadap dengan Allah, dia buka selubung itu. Artinya apa, Amang Inang? Kalau kita sudah berhubungan, berhadapan dengan Tuhan, topeng-topeng kehidupan buang. Karena itu adalah selubung dunia ini. Itu harus dibuka, harus dilepas. Kalau hidupmu penuh dengan kebencian, kalau hidupmu penuh dengan dengki, kalau hidupmu penuh dengan kecemburuan, kalau hidupmu penuh dengan dendam, dan kalau hidupmu penuh dengan kesombongan, itulah topeng selubung itu. Berhadapan dengan Tuhan, itu harus buang. Karena apa? Karena kalau itu tidak kita lepas, selubung-selubung yang menyelubungi hidup kita, akan sulit, Bapak Ibu Saudaraku, kemuliaan Tuhan terpancar dalam diri kita. Itu akan menghalangi. Gudang dua kena gijang roha, na sombong, gudang. Banyak. Banyak yang orang yang dalam dirinya dia pelihara kebencian, kedengkian, kecemburuan, dendam, sakit hati, dan lain sebagainya. Itu adalah selubung itu, Amang Inang. Karena Musa, dia tahu, dia berhadapan dengan Tuhan. Jangan ada yang menyelubungi dirinya. Itu harus dia lepas. Maka kita juga harus melepaskan itu. Persoalannya mau apa enggak? Jangan pula transformasi ini sampai ada seperti ini, Amang Inang. Transformasi harus positif kan? Tema tahunan HKBP. Dari yang kurang baik harus disadari, memperbaiki untuk lebih baik. Tapi jangan pula transformasi ini dipakai seseorang, dipakai siapapun. Sudah tidak baik, makin tidak baik. Mungkin itu transformasinya. Sudah sombong, makin sombong. Akhirnya gak bisa sabong. Lumayan sian sabong aluminium kan, apa ya, sabong sian plastik dok. Soal kualitas. Itu yang menjadi selubung yang menyelubungi hidup kita. Jadi kalau sekarang ini saya lihat wajah-wajah kita sudah mulai terpinggirkan selubung-selubung yang menyelubungi kita. Sedangkan Amang Situa Parasmun Pasaribu yang Maragenda, ini yang terakhir sebelum pensiun kan. Iya, saya lihat, perhatikan wajahnya. Wah, udah mau habis ini. Sebentar lagi laskar-laskar tak berguna. Karena pensiun. Tetapi makin terpancar kemuliaan Tuhan. Betul betul maksud itu Nami? Dari yang dulu senyumnya tidak seperti ini.
Tetapi sekarang agak lain. Senyumnya makin manis. Karena apa? Ya memang orang yang mau menjelang pensiun di dalam pekerjaan kita masing-masing, apakah itu bukan berkat Tuhan? Itu berkat Tuhan. Dan harus disyukuri. Orang yang mensyukuri apa yang dia terima dari Tuhan dalam hidupnya, yang menyelubungi hidupnya, hal-hal yang tidak benar, itu harus dia buang. Karena dia penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Sehat tahu, saya sehat berkat Tuhan. Saya punya jabatan berkat Tuhan. Saya punya kedudukan berkat Tuhan. Saya punya harta berkat Tuhan. Dan kita semuanya tidak ada yang miskin. Semuanya kita kaya loh Amanginang. Amin apa enggak? Iya. Sotung adong napa pugus-pugus sendiri nah. Sotung gabi marpugus. Iya. Karena apa? Kekayaan kita adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Jangan ukur hanya dalam bentuk materi. Pada saat kita bisa berbuat baik, kita bisa memotivasi seseorang, kita bisa mengingatkan dan mengarahkan seseorang, dan dia mau, dan di situ adalah karya Tuhan. Itu yang harus kita syukuri. Kita masih disempatkan Tuhan untuk berbuat itu. Dan itu yang dilakukan Musa. Musa menerima perintah Allah untuk menyampaikan kepada umat tersebut. Karena umat itu sudah penuh dengan kejahatan. Itu misi kita. Kita juga harus bisa menjadi Musa-Musa zaman sekarang. Supaya apa? Pertama sekali, kita hidup di dalam firman Tuhan. Jadi ternyata dari sini Amanginang kita semuanya, pada saat kita membuka Alkitab, firman Tuhan dan membaca, itu artinya kita berdialog dengan Allah. Supaya masuk mendarat dalam diri kita, kita harus mengenal diri kita. Supaya apa? Kalau berdiam, rasa benci, dengki, dendam, kesombongan, dan lain sebagainya. Selubung itu harus disingkirkan dulu. Supaya apa? Supaya bisa kita connect di dalam berbicara dengan Allah. Sehingga cahaya kemuliaan Allah ada dalam diri kita. Dan itu akan kita realisasikan. Kita tunjukkan dalam kehidupan kebersamaan kita. Di komunitas kita. Kita yang bersosial di tengah masyarakat. Selalu dari perkataan, dari tindakan, perbuatan, apapun itu dalam hidup kita, cahaya kemuliaan Tuhan akan selalu terpancar dalam diri kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sangat luar biasa. Mengingatkan kami supaya hidup kami selalu memancarkan cahaya kemuliaan-Mu. Bapa yang di sorga, tuntun kami selalu melalui Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang telah disampaikan Tuhan di dalam hukum dan firman-Mu, kami hidup di dalamnya, dan atas kerja dan karya Tuhan dalam hidup kami, kemuliaan cahaya kemuliaan Tuhan selalu terpancar.
dinikmati setiap orang yang melihat dan bersama dengan kami. Dan terutama setiap orang yang menginginkan hidupnya lebih baik dari yang baik. Terutama setiap orang dari hidupnya yang tidak baik menjadi lebih baik. Akan hidup di dalamnya. Sehingga bertambah-tambah setiap orang yang benar-benar mengimani dan hidup di dalam kemuliaan-Mu. Bapa yang di sorga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. M. Sopian, P. Sitanggang, Nyonya Sintua Desi Majuntak Erboru Silalahi, Nyonya Sintua Marpaung Erboru Manulang, Rinton Edward Tambunan, Nyonya Lince Tambunan Boru Nenggolan, Nyonya En Tambunan Boru Hutajulu, Saur Simajuntak, Nyonya Leni Tiamsah Pak Pahan Boru Gultom, Sintua Doktorandus Mulatua Pardede, Nyonya Ehu Tahayan Boru Siagian, Nyonya Sintua Wenada Boru Pasaribu, Nyonya T. Siagian Boru Siahaan, Nyonya Saur Masdelina Butar-Butar Boru Sirait, Nyonya E. Simajuntak Boru Sibarani, Doktorandus Eha Pasaribu, Nyonya Nomfianti Simbolun Boru Siahaan, Nyonya Hahu Tahayan Boru Siagian, Manarsar Barimbing, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sintua Doktorandus GP Manihuruk, Nyonya Sintua GP Manihuruk Boru Sagala, Iwan BM Tampu Bolon, Ridwan Irianto Situmorang, dan juga jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang dalam keadaan sakit, dan juga yang bersama dengan kami di tengah gereja-Mu ini pada saat ini, dari jemaat-Mu. Mereka yang ada di rumah dan juga yang ada di rumah sakit. Ya Tuhan, mereka kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami memohon dalam doa kami Tuhan, dengan kasih-Mu, mampukan, kuatkan mereka di dalam sakit penyakit mereka. Dan juga kami memohon, berdoa, bersembah jujud kepadamu Tuhan. Dengan kasih-Mu yang luar biasa, kami mohon Tuhan, berikan kesembuhan dari penyakit mereka masing-masing. Supaya mereka dapat kembali untuk menjalani hari-hari hidupnya. Tapi itu adalah permohonan kami Tuhan, doa kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mendengar, tetapi rencana Tuhan itulah yang kami terima dan itulah yang paling indah. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang menerima sukacita yang besar melalui berkat karunia-Mu Tuhan. Yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, jemaat-Mu yang sudah mendapatkan pekerjaan, bisa berjalan pekerjaan di setiap usaha masing-masing dengan baik, dan sukacita yang besar di tengah keluarga, anak jemaat-Mu yang telah mendapatkan jodoh, lahirnya anak, dan banyak lagi Tuhan, hal-hal yang mensukacitakan yang kami sebut berkat karunia-Mu. Bapa yang di sorga, terimalah ucapan syukur kami. Tuhanlah yang kami tinggikan, Tuhanlah yang kami muliakan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dan sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan. Di jalan hidup yang lebar
sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa dari sebenar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, walau ampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa dari sebenar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, berikan Tuhanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, pada jiwamu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.